Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Amma ba'du. Malam ini pagi ini saya membacakan mimpi Muhammad Qasim yang berjudul Peringkat Spiritual Para Nabi, Sahabat dan Kaum Muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tahun 2009, aku Muhammad Qasim melihat sebuah mimpi. Saat itu adalah malam yang gelap dan aku sedang duduk dalam rumahku. Lalu tiba-tiba sebuah cahaya tajam masuk dari jendela. Aku berlari keluar karena penasaran dan aku melihat apa yang kulihat tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku melihat istana-istana yang indah mengambang di langit, bersinar seperti bintang. Mereka tembus pandang seperti kristal dan bergerak dalam satu arah. Di antara istana itu ada satu yang sangat menakjubkan dan megah. Istana ini sangat besar, lebih tinggi dan lebih besar dari istana lainnya. Mataku terpukau pada istana ini, dan aku tidak bisa berpaling. Keindahannya sangat luar biasa, dan tingginya tidak terukur. Masya Allah. Istana ini terus terbang ke langit dan menghilang di penglihatanku. Istana ini memimpin di depan semua istana-istana lainnya. Aku melihat di istana itu tertulis nama Nabi Muhammad SAW dengan jelas. Di dalam mimpi ini, aku merasa bahwa istana-istana ini adalah peringkat spiritual para nabi alaihimussalam, karena di setiap istana tertulis peringkat dan nama mereka masing-masing. Setelah melihat istana Nabi Muhammad SAW yang indah dan menakjubkan, aku merasa sangat gembira dan bersyukur kepada Allah SWT bahwa aku adalah umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu sang pemilik peringkat spiritual tertinggi di sisi Allah SWT. Peringkat spiritual yang tertulis di istana Nabi Muhammad SAW adalah 99.000, dan inilah yang tertinggi bagi Allah SWT. Istana spiritual terbesar dan terindah kedua adalah milik Nabi Ibrahim. Istana kedua yang terindah adalah milik Nabi Ibrahim alaihissalam. Aku tidak melihat peringkat spiritual seorang nabi yang nilainya kurang dari 12.000. Semua istana para nabi alaihissalam yang indah ini ibarat kemilauan bintang-bintang. Tidak ada kata-kata untuk dapat menggambarkan betapa menakjubkannya istana itu. Setelah itu
istana tersebut hilang dan tidak lagi terlihat olehku. Dari apa yang aku lihat dalam mimpiku ini dan mimpi yang lain, peringkat spiritual para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu, para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum ajmain dimulai dari nilai 8.000 sampai 10.000. Masya Allah. Di dalam mimpi Muhammad Qasim kali ini adalah tentang peringkat derajat yang ada nilainya ya di sisi Allah. Dan yang paling tinggi adalah istana baginda Nabi Muhammad SAW. Peringkatnya 99.000. Dan yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam 12.000. Kemudian para sahabat tidak ada yang di bawah 8.000, yaitu antara 8.000 sampai 10.000. Demikian di dalam mimpi Muhammad Qasim. Masih dalam mimpinya ini, tidak ada yang bisa mencapai peringkat spiritual dari salah satu nabi, dan juga tidak ada yang bisa mencapai peringkat spiritual dari sahabat utama Rasulullah SAW. Sedangkan peringkat spiritual seorang muslim biasa dimulai dari 200. Demikian dalam mimpinya Muhammad Qasim. Selanjutnya tafsir. 1. Ringkasan mimpi dan poin-poin utama. Adegan awal dalam mimpi Muhammad Qasim ini, ada cahaya tajam masuk dari jendela, menarik Qasim keluar karena penasaran. Kemudian memandang langit, pemandangan langit. Istana-istana transparan seperti kristal mengambang di langit, bergerak teratur. Kemudian istana terbesar dan megah milik Nabi Muhammad SAW bertulis namanya dan peringkat spiritual 99.000 atau tingkatan spiritual tertinggi, peringkat tertinggi. Kemudian istana kedua terbesar milik baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Peringkat Nabi lain tidak kurang dari 12.000. Kemudian peringkat sahabat Nabi 8.000 sampai 10.000. Berikutnya peringkat muslim biasa mulai 200. Dalam mimpi Muhammad Qasim ini, perasaan Qasim bangga dan bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan takjub dengan keindahan istana yang tak tergambarkan.
Selanjutnya takwil detail berdasarkan Ibnu Sirin, Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, cahaya tajam dan istana langit. Makna simbolik oleh Ibnu Sirin, cahaya dari langit sama dengan petunjuk atau hidayah atau wahyu ilahi. Sedangkan istana mengambang adalah kedudukan tinggi para nabi di sisi Allah. Dalam Al-Quran, dalil Al-Quran, dan kami jadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Namun mereka berpaling dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Saya ulangi dalil Al-Qur'annya. Dan kami jadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Namun mereka berpaling dari tanda-tanda kekuasaannya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 32. Kemudian dalam satu surat Quran Surat An-Najm ayat 13-14, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain di Sidratul Muntaha. Selanjutnya, istana Nabi Muhammad SAW dalam peringkat 99.000. Makna simbolik angka 99.000 sama dengan simbol kesempurnaan dan kedudukan tertinggi, merujuk pada 99 nama Allah atau Asmaul Husna. Nabi Muhammad SAW tertulis dengan jelas, sama dengan menegaskan keutamaan beliau sebagai penutup para nabi. Dalam hadis, dalil hadis, Nabi SAW bersabda, Aku adalah pemimpin anak Adam di hari kiamat, dan yang pertama dibangkitkan dari kubur, dan yang pertama memberi syafaat, dan yang pertama diizinkan memberi syafaat. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, istana Nabi Ibrahim alaihi salam, kedua terbesar. Terdapat makna simbolik. Nabi Ibrahim sama dengan bapak monoteisme, Tauhanif, dan bapak para nabi. Dalil Al-Qur'annya, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang patuh kepada Allah dan hanif. Quran Surat An-Nahl ayat 120. Peringkat spiritual para nabi, sahabat, dan muslim biasa. Mana simboliknya? Hierarki spiritual sama dengan perbedaan derajat di sisi Allah berdasarkan iman dan amal. Dalil Al-Qur'annya, dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 19. Kemudian di dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 100,
Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Quran Surat At-Taubah ayat 100. Kesimpulan dan pesan dan klasifikasi. Kesimpulan, pesan, dan klasifikasi mimpi. Mimpi Muhammad Qasim ini termasuk mimpi sholihah benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena konsisten dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak bertentangan. Kemudian menegaskan keutamaan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin spiritual tertinggi. Selanjutnya mengandung pesan motivasi untuk meningkatkan iman dan amal. Dalam mimpi Muhammad Qasim ini terdapat pesan utama, pengakuan atas kemuliaan Nabi SAW dan para nabi lain, peringatan tentang pentingnya mengejar derajat spiritual, dan pesan utama berikutnya yang terakhir adalah dalam mimpi Muhammad Qasim ini sebagai kabar gembira bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki kesempatan meraih kedudukan tertinggi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mimpi dan serta takwil dan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah hadis Nabi Muhammad SAW. Sedikit yang ingin saya bicarakan tentang peringkat muslim biasa di sini di dalam mimpi Muhammad Qasim ini, yaitu nilainya 200. Peringkat muslim biasa 200, dan peringkat sahabat Nabi 8.000 sampai 10.000. Perbandingannya begitu jauh, apalagi dengan baginda Nabi 99.000. Di sini pesan utama yang bisa kita ambil adalah motivasi untuk mengejar derajat spiritual. Astagfirullahaladzim. Sepertinya sudah saja. Sekian.
Ya demikian saja apa yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan di sini. Ditunggu, Hmm? ditunggu ternyata sekian. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, pelajarannya. Subhanakallah wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.